Saya lanjutkan pengajian kita Fathul Qorib sampai rukun sholat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim, yang ke-9 maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Watasi'u utawi kang kaping 9 saking rukun sholat iku asujudu sujud. Sujud marota ini kelawan rong ambalan fi kulli rokaatin ing dalem saben-saben rokaat. Wa aqluhu utawi luwih sithik-sithik sujud iku mubasyaratu ba'di jibhatil musalli, gegepokane sebagiane baduke musolli wong kang salat mau diisujudihi ing panggonan sujute musolli minal ardi saking bumi. Au ghairiha utawa sakliyane ard. Wa akmaluhu utawi luwih sampurna-sampurnane sujud iku ayu kabira yen to takbir sapa musolli waihi krana temurune musolli li sujudi krana nglakoni sujud bila raf'iyadaihi kelawan tanpa ngangkat tangan lorone musolli. Wayado ulan nyelehake sapa musolli rukbataihi ing dengkul lorone musolli sumayadaihi nuli tangan lorone musolli. Suma jabhatihi nuli ing bathuke musolli wa angfihi lan ing irunge musolli. Nah, jadi rukun salat yang ke-9 itu adalah sujud. Nah, rukun itu adalah hal yang harus dilakukan dalam ibadah itu sendiri. Ketika itu tidak dilakukan maka ibadahnya tidak sah. Dan untuk sholat rukun yang ke-9-nya itu adalah sujud. Jadi orang sholat wajib sujud. Sujudnya marota ini fi kulli rokaatin. Sujudnya 2 kali untuk setiap rakaat. Wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jibatil musolli mau diisujudihi minal ardi au ghairiha. Sedangkan paling sedikit atau paling minimumnya orang yang bersujud itu adalah ketika seseorang yang sholat tersebut meletakkan sebagian kepalanya, sebagian dahi, sebagian dahinya pada tempat sujud dari bumi ataupun yang lainnya. Entah itu di atas sajadah, di atas lantai dan yang lain sebagainya. Itu bagian dahi itu harus terkena pada tempat sholat. Itu paling sedikit. Kalau di bawahnya itu di syarahnya itu ditambahi wayajibu wada'u batni yadaihi sawaun al-asabi warahah. Dan juga wajib meletakkan bagian tangan sama halnya entah itu nanti jarinya ataupun dan juga kedua lututnya, dengkul dan juga ataupun jari-jari dari kakinya walaupun dengan satu bagian dari jarinya. Setiap kaki bagi orang yang sholat. Nah, dan itu diletakkan bersamaan dengan jabah ataupun dahi. Jadi ketika seorang yang sholat itu minimum yang mengesahkan sujudnya itu harus 7 anggota tersebut harus meletakkan atau mengenai pada tempatnya sholat. Kok ketika nanti salah satunya masih di atas misal, lah itu nanti bisa saja sujudnya kurang sempurna dan bisa tidak sah juga. Jadi ini kondisi bagi orang yang normal ya. Normal pada umumnya anggota tubuhnya lengkap, itu harus 7 anggota tersebut sudah menempel pada anggota pada tempatnya sujud gitu. Jadi semisal ketika kita sujud kok kakinya masih belum menempel, nah, bagian anggotanya kaki belum menempel, maka nanti sujudnya bisa jadi tidak sah. Jadi ketika sujud itu harus menempel semua, kepala, maksudnya dahi, kedua tangan ataupun kedua kaki dan juga kedua lutut itu harus menempel. Lah itu pun sudah mencukupi ketika salah satu anggotanya, bagian anggota tubuhnya itu sudah menempel. Semisal kalau tangan bagian dalam jarinya itu sudah menempel.
Itu cukup hitungan sah-sah. Kalau dihitung sah-sahnya sholat itu juga sudah sah. Itu paling sedikit-sedikitnya atau paling minimumnya bagi orang yang sujud. Ketika salah satu anggota tubuhnya sudah menempel, itu sudah cukup. Jadi biasa saja nanti yang menempel cuma jarinya saja ataupun jari kakinya, jempol kakinya itu ya sudah cukup. Tapi hitungan itunya adalah hitungan yang paling minimum. Nah, jadi nanti bisa jadi tidak sah ketika salah satu anggotanya masih terangkat. Semisal kita kok sujud, kakinya yang belakang itu belum menempel. Dan belum menempel, dia sudah buru-buru bangun untuk menuju rukun yang selanjutnya, duduk di antara dua sujud. Nah, itu nanti sujudnya menjadi tidak sempurna karena bagian kakinya belum menempel. Jadi ketika kita sujud plek gitu ya, semuanya itu harus sudah menempel. Kepala, dahi, kedua tangan, lutut dan juga kaki. Dan entah itu nanti yang menempel jarinya saja itu sudah cukup ataupun jari kakinya itu ya sudah cukup. Yang penting menempel dulu, dan ketika sudah menempel 7 anggota tersebut dan pada waktu itu kita juga harus tumakninah, harus tenang. Kok masih ada pergerakan, dan nanti hitungannya tidak tumakninah dan bisa saja nanti rukunnya itu berkurang kesempurnaannya dan bisa berakibat pada sahnya sholat sah yang tidak sah gitu. Di hitungan minimum yang bisa mengesahkan sholat ketika dahinya itu sudah menempel, entah itu sedikit, pokoknya sudah menempel di alas tempat sujud, itu sudah cukup. Begitu juga wajib kita juga menempelkan anggota tubuh yang lain, kedua tangan, kedua lutut dan juga kedua kaki. Jangan sampai semisal 7 anggota tersebut salah satunya belum menempel, semisal tangannya belum menempel sudah keburu bangun lagi. Nah, itu sujudnya tidak sah, kurang sempurna. Jadi harus menempel semua. Dan hitungan ini atau rumusan minimum ini itu bagi orang-orang yang sempurna pada umumnya, maksudnya ya, kepala, kaki, tangannya utuh semua. Nah, nanti bagi orang yang semisal ada gangguan di daerah tangan, kaki atau yang lainnya, itu nanti gimana? Ya nanti sujudnya dengan sujud semampunya gitu. Tetap. Jadi hitungan fikih di sini itu diperuntukkan bagi orang normal pada umumnya. Kalau ada kekurangan ya nanti tetap sujud dengan cara yang dia mampu. Gitu saja sebenarnya. Nah, rumusan minimum ini yang sudah dituliskan di kitab Fathul Qorib. Nah, itu adalah sujud paling minimum yang bisa mengesahkan sholat. Kalau sujud yang paling sempurna gimana? Wa akmaluhu ayukabira lihwaihi li sujudin bila rafi yadaihi wa yada'u rukbatahi thumma yadaihi thumma jabatihi wa angfihi. Nah, kalau sujud yang paling sempurna itu dengan cara meletakkan semuanya sampai ngeplek gitu. Dahi, kedua tangan bagian dalam loh ya. Bagian dalam, terus lutut, kedua lutut, dengkul itu dan juga kedua kaki diletakkan semuanya bagian dalam ngeplek. Ayuka biro lihwaihi li sujudi. Dia takbir untuk turun sujud bila raf'iyadaihi tanpa mengangkat tangan. Jadi ketika kita mau sujud itu tidak perlu kita mengangkat tangan. Semisal habis rukuk sami Allahu liman hamidah. Nah, terus kita mau sujud itu tidak perlu nanti mengangkat tangan lagi. Nah, bila raf'iyadaihi tanpa mengangkat tangan. Jadi setelah sami Allahu liman hamidah berdoa Rabbana laka itu langsung sujud tanpa mengangkat tangan. Wa yada'u rukbataihi, lalu meletakkan kedua lututnya dulu. Bagi orang yang sujud itu yang diletakkan apanya dulu, tangannya atau kepalanya dulu. Ternyata kalau di kitab Fathul Qorib wa yada'u rukbataihi, meletakkan pada lututnya dulu. Lututnya diletakkan dulu, summa yadaihi, lalu kedua tangannya, summa jabhataihi, lalu dahinya, wa angfihi dan juga hidungnya.